Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah ya, berjumpa kembali dengan Ibu Zalia dalam kelas Bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap semangat untuk belajarnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang struktur teks eksplanasi kelas 11 SMK. Selamat menyaksikan ya. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang struktur teks eksplanasi, sekarang kita akan lihat dulu ke pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk fenomena alam yang dimaksud di sini yaitu berupa tanah longsor misalnya ya, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Jadi untuk contoh dari teks eksplanasi ini banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar lingkungan kita. Misalnya kejadian yang baru-baru saja ini viral di media sosial itu kejadian tentang banjir ya. Oke, terus sedangkan untuk fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain aksi demonstrasi atau tawuran, terus ada peperangan dan lain-lain. Jadi untuk fenomena sosialnya, misalnya aksi demonstrasi itu termasuk juga ya ke dalam teks eksplanasi. Oke, baik. Kalau tadi kita membahas tentang pengertian dari teks eksplanasi, sekarang kita akan melihat dulu ke ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi, sebelum kita melihat lebih jauh tentang struktur teks eksplanasi, kita akan lihat dulu ciri-ciri teks eksplanasi biar kalian lebih jelas ya. Untuk ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama itu faktual. Artinya, teks eksplanasi itu memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Atau intinya, faktual itu nyata ya, benar-benar terjadi. Itu ciri yang pertama. Oke, baik. Kalau tadi kita membahas ciri-ciri teks eksplanasi, yang pertama tadi bersifat fakta, yang kedua ini bersifat keilmuan. Maksud dari keilmuan di sini, teks eksplanasi itu membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya gempa bumi, bisa dikaitkan dengan ilmu geografi atau aksi demonstrasi yang dibahas bisa dikaitkan dengan ilmu sosiologi. Jadi bersifat keilmuan itu antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain itu berhubungan ya di dalam teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama bersifat fakta, yang kedua bersifat keilmuan. Keilmuan di situ gempa bumi bisa dikaitkan dengan ilmu geografi, sedangkan contoh yang kedua itu demonstrasi yang terjadi di misalnya di masyarakat itu bisa kita kaitkan dengan ilmu sosiologi. Seperti itu. Mengerti ya anak-anak Ibu? Berikutnya, untuk ciri-ciri teks eksplanasi yang ketiga itu informatif. Informatif di sini, teks eksplanasi itu bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ingat ya, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian,
bukan untuk membujuk siapapun. Jadi, di dalam teks eksplanasi itu kita hanya memaparkan tentang proses-proses kejadian, misalnya demonstrasi, kejadian-kejadian banjir misalnya ya. Pokoknya fenomena-fenomena alam itu kita jelaskan ya secara mendetil. Tetapi ada tapinya. Jadi tetapi dia bukan untuk membujuk siapapun. Beda dengan teks persuasif ya. Kalau teks persuasif itu kan dia teksnya banyak untuk membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu hal ya. Seperti itu. Jadi kalau di dalam teks eksplanasi tidak seperti itu. Baik, sudah jelas ya? Sekarang kita lanjutkan ciri yang berikutnya. Berikut untuk ciri teks eksplanasi yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Jadi, teks eksplanasi itu menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berarti teks eksplanasi itu sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kalau sering hujan terus-menerus, maka akan terjadilah banjir misalnya. Terus demonstrasi. Terus kejadian-kejadian fenomena-fenomena alam misalnya gunung meletus, tanah longsor. Itu kan semuanya terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teks eksplanasi, misalnya lagi masalah sampah yang menumpuk misalnya. Nah, itu juga bisa kita jadikan untuk teks eksplanasi. Baik, kalau tadi kita membahas tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi, kalau sekarang kita lanjutkan dengan melihat ke pola pengembangan teks eksplanasi. Dalam pola pengembangan teks eksplanasi itu ada dua cara, yaitu pola pengembangan proses dan pola pengembangan sebab akibat. Itu untuk pola pengembangan di dalam teks eksplanasi. Berikutnya kita akan lihat ke contoh teks eksplanasi pola pengembangan proses. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa itu terjadi. Jadi, contoh dari teks eksplanasi pola pengembangan proses ini berdasarkan kronologi urutan waktu kejadian ya. Kejadian saat peristiwa itu terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di slide berikutnya Ibu akan menjelaskan contoh dari teks eksplanasi pola pengembangan proses. Nah, di sini Ibu akan melihat contoh dari contoh teks eksplanasi pola pengembangan proses. Di situ ada kata yang dimerahkan. Nah, kata yang dimerahkan itu termasuk ke dalam peristiwa kejadiannya ya. Ibu bacakan dulu. Pada Juli 1826, Belanda mengulangi serangannya ke Daksah lagi. Oleh Pangeran Diponegoro, Daksah telah dikosongkan terlebih dahulu. Sewaktu tentara Belanda kembali dari Daksah untuk menuju ke Yogyakarta, dengan tiba-tiba dihadang dan dibinasakan oleh pasukan Pangeran Diponegoro dari tempat persembunyiannya. Setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat untuk pergi dari Daksah. Nah, di sini pada Juli 1826
itu termasuk ke dalam peristiwanya ya. Makanya Ibu merahkan kata-katanya di situ. Terus ada lagi, sewaktu tentara Belanda kembali dari Daksa untuk menuju ke Yogyakarta. Itu juga Ibu merahkan karena itu juga termasuk ke dalam peristiwa pentingnya. Nah, tadi kan masih membahas teks eksplanasi tentang pola pengembangan proses, masih menyambung ke contoh teks eksplanasi pola pengembangan proses. Beberapa bulan setelahnya, atas anjuran Kiai Mojo, Pangeran Diponegoro mengadakan penyerangan besar ke Surakarta. Di bulan Oktober 1926, pasukan Diponegoro menyerang Belanda di Gawok dan memperoleh kemenangan yang gemilang. Nah, di situ kata yang bercetak miring dan merah di sana Ibu merahkan itu termasuk ke dalam urutan peristiwa yang terjadi beberapa bulan setelahnya. Di bulan Oktober 1926 itu urutan peristiwanya ya. Makanya dia termasuk ke dalam teks eksplanasi pengembangan proses. Baik, bisa diterima ya anak-anak Ibu. Oke, baik. Sekarang yang kedua yaitu contoh teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan atau sebaliknya. Jadi, dalam teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat ini, gagasan utama itu sebagai sebab dan akibat sebagai pengembangan atau penjelasannya bisa kita balik ya, bisa kita balik akibat sebab seperti itu. Jadi dalam teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat ini dijelaskan dulu sebab-sebabnya, baru dijelaskan juga akibatnya. Atau sebaliknya, akibat-akibatnya dulu, baru sebabnya. Untuk lebih jelasnya, untuk slide berikutnya, Ibu akan menjelaskan contoh teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat. Oke, baik. Ini ada contoh dari pola pengembangan sebab akibat. Di sini Ibu akan bacakan sedikit tentang contoh dari teks eksplanasi pola pengembangan sebab akibat. Hujan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Hujan umumnya diawali oleh proses penguapan air laut karena panas matahari. Panas matahari yang menyebabkan air menguap ke udara. Baik itu air laut, air sungai, air danau, juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini itu ada ada kata-kata yang dimerahkan dan digaris miring. Nah, itu maksud Ibu kata-katanya dimiringkan. Nah, itu termasuk ke dalam pola pengembangan sebab akibatnya ya. Jadi katanya itu dijelaskan dulu di awal, hujan itu merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Nah, di sini katanya hujan umumnya diawali oleh proses penguapan air laut karena panas matahari. Ini pola pengembangan sebabnya ya. Terus untuk seterusnya kalimat berikutnya itu penjelasannya, akibatnya ya, akibat dari hujan itu. Seperti itu ya anak-anak Ibu. Nah, baik, kalau tadi kita membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi, pola pengembangan teks eksplanasi, sekarang kita akan menentukan struktur teks eksplanasi. Jadi, di dalam teks eksplanasi itu ada 3 struktur yang menaunginya. Yang pertama, identifikasi fenomena.
Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian. Dan yang ketiga, ulasan. Untuk lebih jelasnya, nanti Ibu akan jelaskan satu persatu mengenai struktur dari teks eksplanasi ini. Untuk struktur teks eksplanasi yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini yang seperti apa sih? Identifikasi fenomena ini adalah gambaran awal tentang fenomena yang disampaikan. Di tahap ini, kamu bisa memilih topik yang ingin kamu bahas, misalnya kebakaran hutan. Pada tahap identifikasi fenomena, kamu akan menjelaskan definisi tentang apa itu kebakaran hutan dan dampaknya. Definisi ini kamu letakkan di paragraf pertama ya. Jadi untuk identifikasi fenomena ini, dia biasanya letaknya di awal paragraf pada teks eksplanasi. Nah, untuk struktur teks eksplanasi yang kedua itu penggambaran rangkaian kejadian, yaitu struktur yang kedua ini memuat proses terjadinya fenomena tersebut. Kamu bisa menjelaskan penyebab atau tahapan-tahapan bagaimana kebakaran hutan itu berlangsung. Jadi, untuk rangkaian kejadian ini kita jelaskan secara detail, misalnya tentang kebakaran hutan. Bagaimana sih kebakaran hutan itu bisa terjadi? Apa sih penyebab-penyebab terjadinya kebakaran hutan itu? Nah, biasanya letaknya itu di kalimat setelah kalimat awal ya, dia di tengah biasanya ya, seperti itu. Berikutnya, struktur teks eksplanasi yang ketiga yaitu ulasan. Struktur teks eksplanasi yang terakhir yaitu ulasan berisi komentar atau penilaian penulis mengenai dampak fenomena yang dibahas. Jadi di sini diulas kembali oleh penulis mengenai dampak dari fenomena misalnya kebakaran hutan itu apa sih dampaknya bagi manusia, bagi lingkungan-lingkungan sekitarnya, bagi tumbuh-tumbuhan atau hewan ya yang terdampak. Seperti itu ya di ulasan. Biasanya letaknya di kalimat terakhir ya kalau ulasan ini. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kalian dalam memahami struktur teks eksplanasi, sekarang Ibu akan contohkan sebuah teks eksplanasi tentang kebakaran hutan. Di sini yang akan Ibu jelaskan yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Seperti ini ya contohnya. Kebakaran hutan adalah kondisi saat hutan dilanda api dalam intensitas yang besar, sehingga mengakibatkan kerusakan sebagian atau keseluruhan hasil hutan. Kebakaran hutan juga berdampak terhadap pencemaran udara di sekitar rumah penduduk. Nah, ini yang Ibu bacakan ini termasuk ke dalam identifikasi fenomena atau dia dijelaskan dulu tentang kebakaran hutan tersebut. Dia masih sifatnya masih umum ya kalau untuk identifikasi fenomena. Baik, jelas ya maksud dari Ibu ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan contohkan tentang pengembangan rangkaian kejadian. Di sini Ibu akan bacakan ya tentang penggambaran rangkaian kejadian itu. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh ulah manusia dan alam. Ulah manusia yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan antara lain membuang puntung rokok sembarangan, membakar hutan secara sengaja, atau lupa mematikan api unggun. Selain itu, musim kemarau yang berkepanjangan turut menjadi faktor terjadinya bencana ini. Daun atau ranting pohon yang bergesekan dapat menimbulkan api yang menyebar dengan luas. Jadi, untuk penggambaran rangkaian kejadian ini, dia dijelaskan ya, peristiwa-peristiwa terjadinya sebuah kebakaran hutan itu. Dijelaskan secara detail, seperti itu ya. Nah, berikut untuk ulasan.
ulasan di sini dijelaskan ya, biasanya dia di paragraf terakhir. Hutan merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga. Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal, alangkah baiknya kita berpartisipasi dalam melestarikan hutan. Dimulai dari membuang puntung rokok di tempat sampah dan mematikan api unggun sebelum meninggalkan hutan. Jadi, penyebab kebakaran hutan itu kita maknai dengan apa sih yang dapat kita simpulkan misalnya dari kebakaran hutan itu. Misalnya, bagaimana sih cara kita untuk menanggulangi bahaya dari kebakaran hutan ini, misalnya seperti itu ya. Kalau untuk ulasan, ulasan itu berarti ulasan dari penulis. Apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca? Begitu ya anak-anak Ibu. Kira-kira bisa dipahami ya. Oke, baik. Sekian untuk video pembelajaran Ibu pada hari ini. Kita bertemu pada kesempatan-kesempatan yang lain dengan materi-materi yang lain. Terima kasih sudah menonton. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.